Perkenalkan, nama saya Valentino Akbar Irfani dengan NIM E41202174. Nama saya M. Kholikul Anam Bunyadi dengan NIM E41202189. Nama saya Danwi Caksono dengan NIM E41202251. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Istilah revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai Internet of Things atau IoT, yang mulai menyentuh dunia virtual, bentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Baik, inilah contoh perjalanan revolusi industri di dunia. Industri 1.0 dimulai pada tahun 1784. Penggunaan mesin uap dalam industri. Industri 2.0 dimulai pada tahun 1870. Di dalam industri ini, revolusi industri ini, produk-produk mulai menggunakan mesin yang bertenaga listrik ataupun minyak. Kemudian industri 3.0 dimulai pada tahun 1969. Penggunaan teknologi ini digunakan oleh mesin dan otomatisasi pada industri ini. Kemudian industri 4.0 dimulai pada tahun 2011. Pada industri ini mesin itu mulai terintegrasi pada jaringan internet atau Internet of Things. Inilah contoh produk perkembangan teknologi. Pada zaman dahulu, telepon itu hanya seperti ini, kayak telepon duduk yang hanya bisa digunakan untuk menelpon saja. Setelah berkembangnya zaman, telepon mulai berkembang dan kegunaannya mulai multifungsi. Contoh telepon Nokia ini. Ini bisa digunakan untuk telepon maupun SMS. Dan juga ada hiburan-hiburan kecil seperti game dan lain-lainnya. Nah, pada industri 4.0 ini sudah banyak telepon-telepon yang mulai canggih. Seperti iPhone, kita dalam duduk saja bisa menjelajahi dunia melewati internet. Semua yang ada di dunia kita bisa lihat melalui telepon ini. Seperti berita terbaru, dan lain-lain. Ini merupakan prinsip rancangan revolusi 4.0. Ini merupakan prinsip rancangan revolusi 4.0. Yang pertama yaitu interkoneksi. Interkoneksi atau hubungan antar manusia, alat, dan mesin dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu transparansi informasi. Mempermudah seseorang dalam mengumpulkan berbagai jenis data penting dalam proses pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu bantuan teknis. Dengan informasi yang relevan dan penting untuk mengambil sebuah keputusan tepat dan memecahkan masalah dengan cepat. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan, yaitu memutuskan sendiri secara otomatis dalam melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang benar tanpa membutuhkan campur tangan dari pihak eksternal. Jadi pada tahap keempat ini semua dilakukan secara otomatis. Baik, selanjutnya teknologi pada industri 4.0, yaitu diantaranya IoT atau kita sering sebut dengan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence atau sering disebut dengan AI, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Berikutnya yaitu arsitektur IoT. Apa itu IoT? Dalam konteks Internet of Things, arsitektur menjelaskan lembar kerja komponen terkait fungsi dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antara perangkat agar dapat bekerja sama. Arsitek IoT bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Apakah menerapkan open protocol sehingga bisa mendukung aplikasi multi jaringan atau sebaliknya. Berikut layar dasar arsitektur IoT, yaitu pertama, perception yang tujuannya untuk perangkat dapat mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kedua, network
merupakan proses pengolahan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Yang ketiga, application. Layer application mudahnya yang dipakai untuk berinteraksi dengan user. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iku. Selanjutnya adalah infrastruktur IoT. Infrastruktur IoT yang pertama adalah Internet Gateway. Pada saat sensor membaca data, data tersebut dikonversi dalam bentuk digital atau diproses secara digital oleh mesin. Kemudian Connected Object. IoT tidak dapat bekerja apabila tidak ada objek yang dihubungkan, seperti dengan kabel LAN atau dan lain sebagainya. Edge IT System. Edge IT System berurusan dengan kegiatan pre-processing data dan menambahkan analisis data. Kemudian data center and cloud storage. Data yang sudah terkumpul akan disimpan di penyimpanan cloud, tujuannya untuk membantu menindaklanjuti hasil akhir. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.